Sama-sama katakan, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Amin. Silakan duduk kembali, saudaraku. Saya percaya hari ini adalah hari yang spesial karena saudara dan saya adalah orang-orang yang hadir pagi ini, walaupun semalam jam berubah maju 1 jam, sehingga jam tidur kita berkurang. Tapi saya mau tanya, siapa saudara pagi ini yang datang yang belum mandi? Angkat tangan. Oh, enggak ada yang angkat tangan, berarti semua sudah mandi dan diberkatilah engkau berlimpah-limpah. Tapi ingat, walaupun jam tidur kita berkurang 1 jam, jangan sampai pada waktu Anda dengar khotbah seperti orang mau ngantuk, mau tidur, saudaraku. Tapi ayo, biar wajah kita tetap bersukacita dan semangat karena Tuhan kita, Tuhan yang baik. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja sekalian. Ayo semua tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, hari ini kita masih melanjutkan apa yang minggu lalu kita sudah pelajari, yaitu terlahir untuk melayani. Born to serve. Dan kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajar buat kita agar kita semua punya hati untuk melayani. Mari kita lihat sebuah bagian ayat Alkitab yang Tuhan Yesus sendiri katakan buat kita. Yohanes 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Yohanes 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Yuk kita akan baca bersama-sama 2 ayat ini menjadi dasar buat apa yang kita pelajari pada hari ini. Yohanes 13 ayat 14 mulai. Semua baca keras, 2, 3. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, baca keras, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku berbuat kepadamu. Teladan yang Yesus bertinggalkan buat kita adalah teladan agar kita boleh saling membasuh kaki. Mungkin bagi saudara sekalian berpikir, Pak, apa maksudnya membasuh kaki? Lihat bagaimana Yesus berkata, aku yang adalah Tuhan dan gurumu saja. Aku mau membasuh kaki. Di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Maka Yesus berkata, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kata bersama saya, wajib. 2, 3, wajib. Dan kita juga, saudaraku, telah menerima suatu teladan dari Yesus. Kata bersama saya, teladan. 2, 3, teladan. Yaitu apa, saudaraku? Agar sama seperti yang Yesus kerjakan, kita harus saling membasuh kaki. Mungkin bagi saudara berpikir, Pak, ini ayat nggak relevan dengan hidup saya. Saya kerja bukan di perusahaan pedicure, medicure, Pak. Beberapa saudara yang punya usaha atau Anda bekerja sebagai orang yang bekerja di pedicure, medicure, yang merawat kuku bagian tangan maupun kaki. Mungkin saudara hampir tiap hari mengerjakan, membasuh kaki orang, mengambil sikat dan ada air yang kemudian saudaraku masukkan kaki itu dan kemudian Anda sikat dan Anda bersihkan. Dan mungkin Anda berkata, yes, kalau kerjaan saya pedicure, medicure, saya sudah seperti Yesus. Tapi bagaimana dengan kita yang bekerjaan yang lain? Anda tahu, saudaraku, ternyata pada zaman Yesus, orang yang membasuh kaki itu adalah gambaran seorang hamba atau seorang budak. Kenapa, saudaraku? Karena tradisi pada waktu itu, setiap kali tuan itu atau para tamu-tamu kehormatan setelah mereka tiba di sebuah rumah, maka apa yang terjadi, saudaraku? Maka tuan itu akan duduk di bagian kursi yang mendekati dengan pintu masuk. Lalu hamba itu akan sujud dan membuka kasutnya daripada tuan itu. Dan kemudian mulai membasuh kaki daripada tuannya. Anda tahu bahwa zaman itu, saudaraku, di Yerusalem di Israel, jalannya belum terbuat dari aspal. Masih terbuat dari batu-batu
dan juga tanah. Dan Anda tahu sebuah jalan yang berdebu, jalan yang kotor, dan bukan cuma saudaraku, yaitu debu pasir. Tapi juga Anda tahu zaman itu ada begitu banyak kuda, unta, keledai, dan binatang-binatang yang sering kali ditumpangi atau lewat di jalan-jalan itu. Dan mereka sambil jalan, binatang-binatang itu meninggalkan jejak-jejak di jalan tersebut. Saya ingat dulu waktu saya ke kota Gorontalo di Sulawesi Utara, sekarang sudah jadi provinsi Gorontalo sendiri. Anda tahu saudara, ada kalanya ketika siang hari, saya harus jalan kaki, saudaraku. Begitu kaget, panasnya menyengat. Dan ternyata ada banyak bendi atau dokar. Di mana, saudaraku, kuda-kudanya selalu meninggalkan jejak. Dan Anda tahu, saudaraku, kalau sampai itu jejak-jejak di tepi jalan, sudah kena panas, terus ketiup angin, nyebar semua, saudaraku. Anda tahu, saudaraku, itu jalan kaki sambil debunya campur jejak-jejak itu. Dan baunya, langsung kepala bisa pusing, saudaraku. Dan tapi sekarang Gorontalo sudah lebih baik, Indonesia sudah lebih maju. Terakhir saya melayani di Gorontalo, Anda tahu sudah jarang ada bendi atau dokar, kebanyakan yang ada adalah bentor. Apa itu bentor, Pak? Becak pakai motor, saudara. Ya, jadi bukan becak yang di kayu lagi, becak sudah dikombinasi dengan sepeda motor. Indonesia sudah jadi negara yang diberkati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, Anda bisa bayangkan, seorang budak, seorang hamba harus sujud di kaki tuannya, yang kotor, yang bau, yang jorok, tapi dia membasuh. Dan ini bicara soal panggilan untuk melayani. Semua kita diminta oleh Tuhan agar kita mau melayani dan bukan menuntut untuk dilayani. Saudara lihat bagaimana rumah tangga saja. Kalau suami nuntut dilayani istri, sementara istri menuntut dilayani suami, Anda tahu pasti ribut. Demikian juga dalam gereja. Kalau semua orang nuntut dilayani, saudaraku, apa yang terjadi? Semua akan ribut. Saya percaya gereja yang besar, gereja yang kuat adalah gereja yang sungguh-sungguh seluruh kita mau punya hati melayani yang setuju. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan haleluya. Nah, pertanyaannya sekarang begini, saudara. Mengapa kita harus melayani? Kan melayani itu enggak enak, Pak. Melayani itu harus korban perasaan, korban waktu, korban uang, dan banyak hal. Minggu lalu kita sudah belajar. Ternyata melayani adalah sebuah rahasia kebesaran sejati. Yesus berkata, kalau kamu mau jadi paling besar, kamu harus melayani. Melayani juga merupakan rahasia dari kebahagiaan sejati. Kalau saudara melayani, maka saudara akan mendapat sebuah kebahagiaan yang bahkan tidak dapat saudara dapatkan dari uang berapapun banyaknya. Ketika saya mulai mendidik dan mengajar istri saya dan juga anak saya untuk mulai melayani, jujur saudaraku, ketika itu saya begitu sukacita. Dan sebuah kebahagiaan yang ajaib sekali, yang saya rasakan. Apalagi ketika saya melihat saudara semua mulai aktif dalam pelayanan dengan sungguh-sungguh ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Katakan amin, saudara. Melayani juga adalah rahasia untuk kita kaya di surga. Mengumpulkan upah yang kekal di surga. Mengumpulkan pahala dan rumah yang besar di surga. Melayani juga adalah rahasia untuk saudara dan saya meninggalkan warisan-warisan bagi generasi anak cucu kita dan orang-orang sekitar kita. Saudaraku, bulan ini kita belajar tentang excellent service. Bagaimana kita harus melayani dengan baik. Dan kita sudah belajar sejak minggu lalu dan hari ini dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Nehemia. Kata bersama saya, Nehemia. 2, 3. Kalau Anda baca dalam kitab Nehemia, Nehemia adalah seorang yang sungguh-sungguh melayani dengan excellent, melayani dengan sebaik mungkin, baik kepada Tuhan maupun juga kepada orang-orang sekitarnya. Dia berhasil membangun kembali tembok kota Yerusalem dan pintu gerbangnya yang sudah roboh. Dan ternyata bukan hanya membangun secara fisik kota Yerusalem,
Tapi Nehemia juga berhasil membangun, saudaraku, yaitu kerohanian daripada orang-orang yang sudah lama meninggalkan Tuhan pada zaman itu. Nehemia juga membangun ekonomi dan juga politik, saudaraku, pada zaman itu, saudaraku. Dan lihat, Nehemia adalah sebuah role of model, sebuah contoh teladan yang baik dalam soal melayani. Minggu lalu kita sudah belajar rahasia melayani dengan excellent dari Nehemia. Yang pertama adalah kita harus melayani dengan penyertaan Tuhan. Kata bersama saya, melayani dengan penyertaan Tuhan. 2, 3. Melayani dengan apa? Penyertaan Tuhan. Tanpa Tuhan, semua yang kita kerjakan sia-sia. Tapi kalau Tuhan sertai saudara dan saya, orang Ambon berkata, sing ada lawan. Katakan amin, saudaraku. Yang kedua, kita sudah belajar, kita juga harus melayani dengan hati. Kata bersama saya, melayani dengan hati. 2, 3. Melayani dengan apa? Dengan hati, sepenuh hati, dengan cinta. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Rahasia melayani dengan excellent yang kita bisa belajar dari Nehemia adalah yang ketiga, melayani dengan hikmat. Katakan bersama saya, melayani dengan hikmat. 2, 3. Melayani dengan apa? Dengan hikmat. Mari kita lihat bagaimana Alkitab mengisahkan tentang Nehemia. Lihat Nehemia pasal 6, ayat 15 sampai ayat 16. Nehemia pasal 6, ayat yang ke-15 sampai 16. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu berapa lama? 52 hari. Kata bersama saya, 52 hari. 2, 3. Jadi pembangunan yang besar itu diselesaikan hanya dalam waktu 52 hari. Tidak sampai 2 bulan. Ayat yang ke-16. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan, baca sama-sama apa? Dengan apa, saudaraku? Bantuan Allah kami. Di tengah-tengah situasi yang serba sulit waktu itu, di tengah-tengah tantangan, permusuhan, keterbatasan sumber daya yang terjadi pada waktu itu. Namun Alkitab mencatat, Nehemia berhasil menyelesaikan pembangunan tembok kota Yerusalem hanya dalam waktu 52 hari. Saya coba baca dan cari, saya pelajari. Menurut para ahli teologi, dengan waktu dan keterbatasan pada zaman itu, seharusnya untuk menyelesaikan pembangunan tembok kota Yerusalem yang gede dan luas, Anda harus tahu minimal akan selesai paling cepat 3 tahun. Bayangkan, saudaraku. Tapi ternyata Alkitab mencatat Nehemia alami percepatan. Dia tidak perlu 3 tahun, tapi hanya 52 hari selesai. Saya percaya, saudaraku, selain karena campur tangan Tuhan, tapi ada juga faktor yang lain. Yaitu selain anugerah dan campur tangan Tuhan. Nehemia, kalau Anda baca dalam kitab Nehemia keseluruhan, dia juga melayani dengan hikmat. Dia punya hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa orang yang cakap dalam pekerjaannya, orang yang punya hikmat, orang yang betul-betul saudaraku skillful dalam bidangnya, maka Tuhan akan angkat. Di hadapan raja-raja dia akan berdiri. Dan saya percaya, saudara dan saya juga, kalau saudara dan saya melayani, Anda bekerja dengan hikmat, percayalah, Tuhan akan buat kita berhasil luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Hikmat akan memampukan kita menciptakan sebuah prestasi yang terbaik. Dan Anda harus tahu, mungkin sudah berkata, Pak, saya ini orang bodoh, Pak. Pak, saya ini tidak sekolah tinggi, Pak. Anda harus mengerti bahwa kalau saudara membutuhkan hikmat, mintalah kepada Tuhan sumber hikmat. Katakan amin. Seperti Salomo, seperti Daniel, saudara bisa
dapat hikmat yang melampaui segala pengetahuan. Katakan amin, saudaraku. Tetapi saudaraku, selain kita minta dari Tuhan, kita juga perlu belajar. Katakan bersama saya, terus belajar. 2, 3. Terus apa? Belajar. Supaya apa? Supaya saudara juga bisa menangkap hikmat. Satu hari saudara, ada sebuah perusahaan pembuat sisir buat rambut. Bos pemilik perusahaan ini berpikir begini, saya mau cari orang yang bisa dipercaya menjadi manajer bagian penjualan. Manajer yang menangani semua salesman di tempatnya. Lalu kemudian dipublikasi lowongan pekerjaan. Yang lagi dibutuhkan adalah manajer menjual sisir. Dan Anda tahu, saudaraku, rupanya ratusan orang mendaftar. Melalui seleksi, akhirnya bergugurlah begitu banyak orang. Dan hanya sisa 3 orang kandidat. Bos pemilik perusahaan ini berkata kepada 3 orang calon ini, saya hanya memilih 1 orang di antara kalian bertiga. Dan melalui seleksi yang cukup panjang, maka kalian bertiga saya akan beri sebuah tes ujian terakhir. Siapa yang layak berhak untuk jadi manajer daripada penjualan. Apa bos? Lalu kemudian bos ini berkata, saya beri waktu kalian 10 hari. Kalian harus bisa menjual sisir ke Biara Shaolin. Hah? Kemana bos? Ke Biara Shaolin. Saya mau tanya sama saudaraku. Shaolin itu rambutnya bagaimana? Gundul semua, saudaraku. Ayo jujur. Gimana cara jual sisir rambut sama biksu-biksu yang enggak punya rambut? Berani enggak terima tantangan? 3 orang ini berkata, siap bos. Saya beri waktu 10 hari. Kalian harus kembali hari ke-10 memberi laporan kepada saya. Beres bos. Pergilah mereka bertiga. Maka 10 hari kemudian mereka balik bertiga. Bos tanya, gimana reportnya? Orang yang pertama, dia berkata begini, bos, saya sudah selesai. Bosnya tanya, berapa sisir yang kamu sudah jual? Bos, saya berhasil menjual 1 buah sisir. Hah? Cuman 1? Iya bos. Bos kan tahu susah. Itu para Shaolin enggak punya rambut semua bos. Terus apa yang kamu alami? Saya coba tawarkan bos sisir-sisir kepada para Shaolin. Marah semua bos. Dibilang, lu ngina gue ya? Lu ngecek gue ya? Saya diusir bos. Terus waktu saya mau turun dari gunung itu, tiba-tiba saya lihat ada satu Shaolin duduk di bawah pohon bos. Garuk-garuk kepala terus bos. Ngapain? Banyak ketombenya bos. Terus, nah saya datangi yang garuk-garuk kepala. Belilah sisir. Bukan untuk sisir, tapi untuk garuk-garuk. Terus, laku 1 buah bos. Bos tanya pada orang kedua. Gimana kamu? Berapa sisir yang kamu sudah jual? Bos, saya sudah jual 10 buah sisir. 10? Gimana caranya? Gini bos. Waktu saya sampai ke sana, saya coba tawarkan, ternyata ditolak bos. Terus, waktu akhirnya saya duduk, saya lihat banyak turis datang. Kan di puncak gunung anginnya kencang bos. Turis-turis itu rambutnya pada terburai semua dan berantakan. Ya memang sih bos, ada tante-tante bos yang pakai hairspray bos. Rambutnya jambul dan anti badai bos. Tapi ada banyak yang rambutnya berantakan bos. Terus ya saya akhirnya bilang sama satu orang Shaolin itu. Kasihan itu orang. Masa mau ketemu dengan kalian rambutnya terurai. Oh benar juga, harus rapi, menghormati kalian. Terus, nah belilah sisir. Akhirnya bos, mereka beli 10 sisir bos. Oh, bosnya manggut-manggut. Tanya sama yang ketiga yang terakhir. Kamu bagaimana? Berapa sisir yang kamu jual? Saya jual 1000 sisir bos. Hah? 1000? Ya, 1000 bos. 2 orang temannya bengong. Bisa 1000?
Coba ceritakan bagaimana caranya. Gini bos, saya tahu semua mereka botak, tidak pakai kepala bos. Tidak pakai rambut bos. Kok tidak pakai kepala? Tidak pakai rambut bos. Tapi saya duduk amati bos. Di sebuah biara itu bos. Terkenal, banyak turis dari mancanegara datang. Tiap hari ratusan orang datang. Lalu saya bilang begini bos, sama ketua syolimnya. Sifu, kalau seandainya para turis-turis datang jauh-jauh, Sifu kasih cenderamata. Sifu kasih yaitu sebuah cenderamata. Yaitu sebuah sisir dari kayu yang kami punya. Lalu nama daripada biksu ini kepala dikasih di situ. Bahkan Sifu bisa tanda tangan. Wah, pasti semua akan senang. Dan pasti akan memberikan sumbangan pasti lebih besar. Terus apa yang terjadi? Wih, waktu saya bilang usul begitu bos. Kepala biksu itu bos langsung senang. Ya. Langsung dia order 1.000. Saya mau tanya buat saudara sekalian, di antara 3 orang ini, siapa kira-kira yang akhirnya jadi terpilih sebagai manajer penjualan? Halo? Yang keberapa? Ketiga. Kenapa? Karena dia melakukan dengan hikmat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Tidak peduli sesukar apapun keadaan. Tidak peduli tantangan apapun yang kau hadapi. Keterbatasan apapun yang kau alami. Kalau engkau berkata, enggak mungkin saya bisa berhasil Pak. Enggak mungkin saya bisa melayani dengan baik. Maka saudara tidak akan pernah jadi orang yang memberi excellent service. Tuhan mau supaya kita belajar dari Nehemia. Nehemia ini saudaraku, bahkan sampai oleh orang-orang sekuler. Nehemia yang di Alkitab dijadikan sebagai orang yang memberi inspirasi banyak. Di dalam berbagai bidang termasuk dalam soal leadership. Saya mencoba mencari, ternyata ada banyak orang-orang sekuler yang menjadikan Nehemia sebagai inspirasi kepada buku-buku yang mereka tulis. Tentang apa? Tentang leadership. Dan Anda harus tahu saudaraku, hikmat akan membuat saudara dan saya alami yang namanya keberhasilan. Yang sujud, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Anda harus tahu saudaraku, hikmat itu beda dengan kelicikan. Saya harap saudara bukan licik. Kenapa licik itu cenderung merugikan orang lain. Tapi hikmat kecerdasan justru akan memberkati banyak orang. Katakan amin syukur. Nah, hikmat apa yang dimiliki oleh Nehemia? Saya pelajari dari kitab Nehemia dari fase pertama sampai akhir. Nehemia punya hikmat yang banyak. Dia punya hikmat dalam soal kepemimpinan. Dalam soal leadership. Lihat bagaimana Nehemia seorang tawanan. Tapi dia berhasil mendapat dukungan Raja Persia Artasasta. Untuk memberikan otoritas. Bahkan memberi dukungan dan sumbangan kayu-kayu. Bagi visi yang Tuhan beri kepada Nehemia. Anda coba bisa bayangkan. Seorang budak, seorang yang dijajah malah bisa dapat dukungan dari raja untuk membangun kembali negeri asalnya. Kalau bukan karena anugerah dan hikmat, nggak mungkin. Anda lihat juga bagaimana Nehemia dalam hikmat, saudaraku, kepemimpinannya. Dia bisa memotivasi rakyat Israel. Yang mereka lagi lapar, mereka lagi miskin, mereka sendiri juga masa depannya tidak jelas. Tapi bagaimana Nehemia dengan hikmat kepemimpinannya, dia bisa memotivasi rakyat untuk mau membangun kota Yerusalem sampai selesai. Saudara-saudara, mungkin Anda berkata, Pak, saya kan orang biasa, saya bukan seorang pemimpin. Tahukah saudara, semua kita adalah seorang pemimpin. Katakan amin. Minimal sudah mungkin memimpin keluarga. Atau minimal saudara harus tahu, saudara harus memimpin diri saudara sendiri. Sering kali kita lihat, kita ngimani, oh janji Tuhan, saya tidak terus jadi ekor, tapi saya jadi kepala. Siapa percaya bersama Tuhan tahun ini, saudara jadi kepala. Ayo, yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Nah Anda harus tahu begini, jangan cuma ngiman-ngimani jadi kepala. Anda harus tahu, arti kepala adalah apa? Harus bisa
memimpin. Semua kita harus punya hikmat dalam soal leadership. Kenapa, saudaraku? Karena begini, seorang pemimpin dituntut, dia berpikir lebih besar. Dia harus berpikir lebih luas. Sehingga dia bisa membawa orang-orang yang dipimpinnya untuk mengikuti dia dan naik kepada sebuah level yang lebih baik. Satu hari saudara ada seekor belalang yang sudah sekian minggu terjebak di sebuah kotak yang kecil dan gelap. Dan dia coba lompat untuk keluar, tapi tidak berhasil. Tetapi satu hari dia berhasil keluar dari kotak yang sempit itu. Waktu belalang ini bebas, dia senang. Dia mulai jalan dan lompat. Tiba-tiba dia bertemu dengan belalang lain yang selama ini ada di alam bebas. Dia kaget bengong. Belalang yang dia jumpa itu, loh kok bisa terbangnya, lompatnya jauh lebih tinggi daripada lompatannya. Jauh lebih panjang, jauh daripada lompatannya. Dia kaget bengong, terus dia tanya, belalang, usia kita sama. Berat badan kita juga sama. Tapi kenapa lompatanmu lebih panjang dan lebih jauh daripada lompatanku? Lalu belalang yang ditemui itu berkata begini, loh, kita belalang-belalang yang hidup di alam bebas ya biasa lompat sepanjang dan sejauh ini. Semua belalang yang lain juga begini. Lah kamu selama ini tinggal di mana? Dia kaget. Lalu belalang itu berkata, aku selama ini terjebak di kotak yang kecil. Nah, itu masalahnya. Kalau kamu keluar dari kotak, kamu harus percaya, kamu bisa terbang, bisa lompat seperti yang kami lakukan. Berapa banyak anak Tuhan selalu punya cara berpikir yang sempit. Ya, saya orang Indonesia, di Amerika minoritas, mana bisa sukses. Ya, bagaimana. Selalu kita berpikir dalam berpikir yang sempit. Come on man, come on. Kita harus keluar dari semua cara berpikir kita yang sempit. Out of the box. Dan saya yakin akan membuat hidup saudara alami terobosan. Yang jujur tepuk tangan yang meriah untuk kemudian. Ayo tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Amin, saudara. Mungkin Anda berkata, Pak, terlalu banyak halangan-halangan. Bersama Tuhan tidak ada perkara mustahil. Amin, saudaraku. Saya cerita sama saudara apa adanya. Dalam hikmat leadership itu terus harus mau belajar. Tapi enggak cuma bicara soal sekolah, saudaraku. Tapi dari pembelajaran hidup. Saya ingat tahun 2002, waktu kita mulai merintis gereja ini, saya sampai 2 bulan mulai saya tidak ambil gaji gereja. Selain saya mau beri teladan yang baik, walaupun saya full time 2 bulan itu, saya tidak ambil gaji sama sekali. Dari mana hidup, Pak? Dari iman. Lalu saya punya konsep begini, gembala itu harus hidup sederhana. Merakyat. Anda tahu saya kontrak di sebuah rumah kecil. Kondisinya juga prihatin. Dapurnya juga haleluya. Basementnya pun juga nggak bisa dilihat. Kenapa? Hancur berantakan. Dan saya merasa happy. Saya pikir gembala itu harus sederhana, merakyat. Saya yakin saudara-saudara punya juga cara berpikir yang serupa. Sampai tahun 2002 akhir, saya ingat waktu itu Pak Alex Abraham datang. Saat makan tiba-tiba beliau tanya begini, kamu sudah punya rumah sendiri nggak? Saya kaget, saya bilang, saya masih kontrak. Kontraktor kan. Tukang apa kok? Kontrak. Saya bilang, hamba Tuhan itu kan harus merakyat, sederhana. Anda tahu tiba-tiba Pak Alex bilang begini, salah. Kaget saya. Bagaimana kamu bisa bawa jemaat naik ke level yang lebih tinggi?
Kalau kamu gembalanya, pemimpinnya, belum naik tingkat dulu. Kaget saudara, jujur. Tiba-tiba itu kayak membuka cara berpikir saya yang sempit. Jelas, iya ya. Gimana kamu bisa ngajari orang bagaimana cara hidup berkelimpahan kalau kamu sendiri tidak ngalami? Wah, saya bilang benar juga ya. Anda tahu nggak? Selesai itu saya bilang sama istri, kita harus naik level. Anda tahu dalam anugerah Tuhan 2003, kami beli rumah. Dan saya ingat kita syukuran. Sebelum barang-barang masuk ke rumah baru, saya undang jemaat pengurus syukuran. Penuh sesak, duduknya dempet-dempetan. Dan Anda tahu nggak? Selain syukuran saya lihat amati begini. Sebagian tuh mau tahu rumah kami. Masuk ke basement, kamar demi kamar di atas. Dilihatin semua. Sebagian lihat, tapi sebagian tumpang tangan. Anda tahu tumpang tangan maksudnya? Dan saya kemudian berkata, anugerah. Jujur saudaraku. Ternyata 2003 selesai kami beli rumah. Ada cukup banyak, hampir setiap bulan beberapa kali. Jemaat minta syukuran rumah. Karena akhirnya banyak yang beli rumah sendiri. Ya beberapa tepuk tangan senang, beberapa. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Loh, saya tanya begini sama saudara. Saudara suka enggak pendeta Anda diberkati? Ah, yang benar. Suka enggak pendeta Anda diberkati? Amin. Ya kan? Kenapa, saudara? Bagaimana saya bisa memintakan Anda berkat Tuhan? Kalau saya sendiri juga belum ngalami. Contoh yang simpel. Kalau hari ini Anda berkata, Pak, tolong Pak, pimpin saya Pak ke Israel dan ke kota Paris, Italia Pak. Saya jamin, ajak saya. Amin, ajak saya. Di Israel, terutama di Paris, London, saya bisa ajak saudara cari makanan yang enak. Terutama London. Di Chinatown London, kami dapatkan satu restoran, itu makanan, lapar semua lihat saudara. Yang namanya bebek dihancurin, terus dikasih bumbu, masukin ke dalam roti putih. Wih, belum pernah kami rasakan seenak yang di restoran Chinatown di London itu. Nah, bagaimana saya bisa cerita? Karena saya ngalami dulu. Saya ke sana beberapa kali. Tapi kalau Anda tanya, Pak, bawa saya ke Afrika, Pak. Mohon maaf, saya belum pernah ke Nigeria, saudara. Kayaknya Lydia saja yang kita utus, saudara. Nangkap, saudara. Lalu 2004, tiba-tiba saya mulai muncul iman lagi. Sebelum beli gedung gereja, ganti mobil. Anda tahu mobil kami dulu minivan Green Hornet itu, yang sudah almarhum. Ya kan? Ternyata, saudaraku, 2004 akhir, 2005 awal, kami beli SUV baru. Wih, saudaraku, yang namanya orang ngomongin banyak juga. Ya kan? Namanya gua pikirin, kan mereka nggak ngasih bayar. Ya, yang bayar cuma saya sendiri, saudara, dengan anugerah Tuhan. Tapi Anda tahu, yang ajaib begini. 2005 saya melihat sendiri juga, cukup banyak jemaat yang minta didoakan mobil barunya. Dan rupanya banyak yang dapat mobil baru. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Nangkap saudara. Nah, baru-baru ini ada jemaat kita yang bilang sama istri saya, Bu, ada jemaat gereja lain loh. Ngomong begini sama saya. Enak ya pendetamu ganti mobil baru. Enak ya pendetamu ganti mobil baru. Kamu tahu enggak pendetaku, mobilnya mogok-mogok. Bahkan enak pendetamu ya. Istrinya tasnya bagus-bagus. Rupanya kita ini kayak di akuarium. Apapun diamati. Lalu untung jemaat ini ngomongnya bijaksana. Untung dia enggak bilang begini, oh itu nyuri perpuluhan itu. Dia cerita sama istri saya, dia jawab bagus. Dia bilang begini, loh kamu jangan salah.
Gembalaku itu diberkati karena dia juga suka menabur. Suka menabur. Dan juga karena hasil taburan daripada orang tuanya. Daripada kakek neneknya yang setia menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dan kamu jangan salah. Pendetaku dan istrinya itu seringkali nggak cuma beli, seringkali juga dikasih orang. Loh jujur saudaraku, saya kadang-kadang dengan barang-barang tertentu itu kalau suruh beli sendiri, haleluya. Tapi kalau dikasih orang, yes. Loh, amin. Boleh nggak? Yang benar, boleh nggak? Lu dikasih kok. Ada pendeta yang sungkan, nggak mau dipakai, dijual, kasih orang miskin. Menurut saya, ada bagian kita menabur untuk orang miskin. Ada bagian kita juga nikmati anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan dalam anugerah Tuhan, saudara, dalam beberapa hari terakhir, kami bisa dapat mobil yang lama kami jual, sudah 10 tahun lebih, jual harga tinggi, dapat mobil baru. Ya, awalnya saya mau cari mobil Jepang, tapi tiba-tiba muncul iman. Akhirnya saudara, mobil telur dibagi 3. Apa itu saudara itu? Nah, lihat beberapa orang mulai wajahnya begitu. Dalam nama Yesus berarti sebentar lagi saudara semua juga naik level. Saudara juga diberkati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Katakan amin. Kenapa? Karena gini saudaraku. Dulu zaman susah. 1 telur diaduk, dibuat di wajan itu selebar mungkin dan setipis mungkin. Saudara enggak pernah punya pengalaman begitu sih, saudara lebih baik lah. Ya kan? Selebar setipis mungkin. Bahkan kadang-kadang sebagian terlambat dibalik, kosong sebagian. Ya kan? Dan Anda tahu ketika dibalik, selesai diapakan? Tergantung jumlah anggota keluarga. Kalau 3, bagi 3 telurnya. Dengan adil dan merata. Nah, dalam anugerah Tuhan, akhirnya kami nikmati. Dan itu berarti dalam nama Yesus. Saudara juga sebentar akan nikmati anugerah yang lebih besar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Nah, dalam soal kepemimpinan, saudaraku, kita harus belajar punya hikmat. Yang kadang-kadang memang, saudaraku, out of the box. Nah, seringkali begini, saudara. Saudara kalau lihat orang lain lebih berhasil, terima anugerah besar. Ingat baik-baik. Jangan iri, jangan malah Anda musuhi. Rugi. Saudara tidak akan pernah bakal nikmati seperti apa yang dia alami. Nah, jujur saudaraku, saya ini melihat kadang-kadang ada hamba Tuhan yang anugerahnya lebih besar daripada saya. Wih, dia cerita bagaimana orang ngasih mobil Jaguar brand new sama dia. Bagaimana dia diberi Tuhan kepercayaan, jemaatnya sampai sekitar sekian puluh ribu. Saya lihat, loh kalau saya iri, saya nggak akan pernah ngalami. Apa yang saya lakukan? Justru Anda dekat, bukan untuk minta utang. Enggak. Belajar dan Anda nabur, lalu Anda minta didoakan. Percaya, saudara juga akan alami impartasi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya cerita sama saudara begini. Tahun 89, tadinya kami sekeluarga itu di gereja Pantai Costa di Indonesia. Lalu kemudian 89 kami mulai ke Betani di Surabaya. Waktu itu saudaraku, saya kaget. Gereja kok gede. Masih belum nginden, masih manyar. Gereja kursinya bagus. Pakai kursi kayak di ballroom. Ya zaman itu saudaraku ya. Pakai AC lagi. Padahal Anda tahu zaman-zaman itu gereja yang lain pakai kursi bangku kayu yang putih. Ya kan panjang. Atas lagi. Jadi kok khotbahnya lama itu goyang kanan, goyang kiri. Ya toh. Dan seringkali kepanasan. Ini gereja pakai AC. Jujur zaman itu jarang gereja pakai AC. Nah saya bilang, wah pujiannya senang ya. Wah khotbahnya bagus ya. Apalagi waktu itu saya dengar khotbah begini. Pak Alex Abraham berkata begini. Dalam nama Yesus 3 bulan ke depan. Yang pakai helm berubah. Tidak pakai helm semua. Buang helmmu. Wih saya bilang. Wih apa-apaan ini? Ternyata betul. Maksudnya apa? Berubah pakai begini semua. Lalu saya bilang, ini gereja orang kaya.
Kalau saya kasih perpuluhan saya di gereja orang kaya, ibarat garam saya tabur ke laut. Nggak berdampak apa-apa. Kalau garam itu saya tabur ke sebuah mangkok kecil, berasa. Jujur, cara berpikir saya seperti kebanyakan orang. Saya nggak tahu dengan cara berpikir saudara. Lalu saya bilang ini, saya tetap mau kebaktian di gereja di Betani Surabaya, tapi perpuluhan saya kasih tetap ke gereja-gereja kecil. Kenapa? Karena saya juga masih sering melayani, saudaraku, di gereja-gereja, di desa-desa, saudaraku, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai ke beberapa tempat yang lain, saudaraku. Jadi saya punya banyak teman, yang saya tahu banyak gembala, yang susah, saya kasih perpuluhan saya ke sana. Jujur, saudaraku, 6 bulan lewat. Saya tuh dengar banyak kesaksian. Orang-orang diberkati di Betani, saudaraku, ngalami banyak hal. Terus saya bilang ini, Tuhan, lah hidupku kok kering Tuhan ya. Keuanganku kok ngalami masalah Tuhan ya. Kok serba sulit ya Tuhan ya. Saya lagi tanya sama Tuhan belum dapat jawaban. Tiba-tiba saya ingat hari Minggu itu Pak Alex Abraham khotbah begini. Nabur itu harus nabur di tanah yang subur. Jangan nabur di tanah yang tandus. Wih kaget saya. Maksudnya Anda jujur saudara. Hari itu saya nabur perpuluhan saya kasihkan ke gereja Betani. Begitu saya kasih, saudara. Bukan berarti maaf, saya tidak nolong yang lain. Di luar dari perpuluhan, saya nolong juga. Gereja-gereja yang kecil, orang-orang miskin. Tapi saya saksi sama saudara. Dalam bulan itu, bulan yang ke-7. Mendadak saya lihat. Anugerah dan berkat Tuhan dicurahkan limpah buat saya. Dan Anda tahu, ternyata saya nangkep. Kalau kita tahu ada pelayanan yang diberkati subur, malah kita nempel nabur, maka saudara akan ikut diberkati dengan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Dan saya ngomong begini tidak ada maksud tujuan apapun. Saya menghargai teman-teman dengan anugerah apapun yang Tuhan percaya dalam hidup mereka. Tapi Anda harus belajar ngerti bahwa ternyata kita harus bisa memimpin diri kita, keuangan kita, keluarga kita dengan hikmat. Hikmat berikutnya adalah apa? Yang dimiliki Nehemia. Hikmat dalam menyelesaikan masalah. Lihat bagaimana Nehemia begitu sampai ke Yerusalem. Malam-malam tidak ada orang tahu. Dia survei kondisinya seperti apa. Dia inspek. Dia amati masalahnya di mana. Lalu kemudian Nehemia punya hikmat menyelesaikan masalah yaitu apa? Dia punya prioritas apa yang harus dikerjakan terlebih dulu. Dia juga memiliki kecerdasan untuk mengeksekusi masalah itu harus selesai dalam tempo berapa lama? 52 hari. Dan Anda tahu Nehemia juga menyelesaikan masalah baik intern dengan orang-orang Israel sendiri maupun juga ekstern dengan musuh bangsa-bangsa. Dan Anda harus tahu saudaraku, dan Nehemia ternyata seorang yang bisa menyelesaikan masalah dengan cantik. Dia tidak sibuk cari kambing hitamnya. Tapi yang dia cari adalah solusinya. Jalan keluarnya apa? Saudara, daripada Anda cuma ribut membesarkan masalah. Dari cuma Anda ribut sakit hati. Dan tidak akan ada pertolongan. Lebih baik ketika engkau menghadapi masalah. Minta hikmat Tuhan untuk engkau bisa lihat solusi dari setiap persoalan saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Hikmat apa lagi yang dimiliki Nehemia? Yang harus juga kita miliki. Hikmat dalam menghadapi oposisi. Dalam menghadapi perlawanan, pertentangan. Saudara, inilah realita hidup. Kalau saudara berpikir nggak ada orang yang musuhi saudara. Di dunia ini Anda salah besar. Yesus saja sesempurna itu. Yesus saja sebaik itu pelayanannya. Ada nggak yang musuhi? Halo? Ada nggak? Ada. Yang khianati Yesus ada nggak? Ada. Jadi saudara, itu realita hidup. Tapi ternyata seperti Tuhan Yesus dan juga seperti daripada Nehemia, bagaimana kita bisa menghadapi setiap pertentangan, perlawanan. Nehemia tidak takut menghadapi ancaman dari Tobia dan Sanbalat. Berkali-kali mereka mengancam mau membunuh. Jujur saudaraku, saya ini melayani Tuhan. Dan seringkali hadapi ancaman. Dan beberapa kali mau dibunuh.
Tapi jujur, saya tidak mau takut menghadapi itu semua. Sebab saya mengerti, hidup adalah bagi Kristus. Mati adalah keuntungan. Yang jujur tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Anak Tuhan itu jangan takut mati. Amin. Tapi jangan bilang, wah, biar cepat mati Tuhan. Loh, kenapa? Utangku banyak Tuhan. Itu lain lagi, saudaraku. Kenapa? Sebab saya putus pacar Tuhan. Itu lain lagi, saudaraku. Kalau itu harus berani hidup. Nah, tapi dengar, saudara. Saya dan istri ngajar Yuda dan anak kami Betani. Saya bilang begini, kalaupun Tuhan izinkan sampai kita dianiaya demi Yesus. Bahkan sampai kelompok ISIS taruh pisau di leher kita. Kami bilang sama anak kami berdua, jangan sangkali Yesus dan jangan takut mati. Amin. Saya ajari setiap saudara juga, jangan takut mati. Loh, mati itu gimana? Coba saya minta semua tutup mata, tutup mata. Semua tutup mata. Oke, ada pisau di leher, ngap, hilang kepala, sekarang buka mata. Surga. Amin. Amin. Mati, buka mata, masuk mana? Surga. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tidak perlu takut. Tutup mata lagi, tutup mata lagi, tutup mata. Hadepin aniaya dan sebagainya, tutup mata. Sekarang buka mata. Masih di Philadelphia. Kenapa? Belum mati. Kalau Anda mati bagi Yesus, tutup mata, buka, sudah di surga. Ini pendeta aneh. No. Ada bagian kita lolos dari aniaya. Tapi Alkitab berkata ada yang ditentukan harus menghadapi. Tapi kalau ada yang ditentukan harus menghadapi, saya berkata, mari tetap sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Dan amin, saudara. Berani konfrontasi juga. Nehemia itu, saudaraku, berani konfrontasi. Dia siapkan tentara, dia siapkan rakyatnya. Ayo pegang senjata. Kenapa? Karena musuh mau menyerang. Anda harus tahu, ada kalanya kita harus berani konfrontasi. Tapi juga Nehemia menghadapi oposisi dia dengan hikmat. Dia tidak mau terjebak dalam perangkap yang direncanakan musuh. Baca dalam kitab Nehemia. Musuhnya itu, saudaraku, sampai mengundang datang berunding beberapa kali. Tapi tahu Nehemia itu pasti ada niat mau membunuh. Dia tolak terus sampai sekian kali. Dan yang lebih mengerikan Anda tahu. Kadang-kadang ya orang itu bisa pakai cara apapun untuk menjebak kita. Saudara tahu baca di kitab Nehemia. Akhirnya Tobia Sanballat menyuap seorang nabi untuk bernubuat palsu. Tuhan ngomong kamu harus masuk ke bait Allah. Padahal hanya para imam yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus waktu itu. Nehemia sadar itu nubuat palsu. Dia tidak mau terjebak. Anda harus tahu itu realita hidup. Nah, belajarlah dari Nehemia dalam menghadapi oposisi. Belajarlah dari Yesus. Ada saatnya Yesus diam. Tidak mau ngomong. Tidak mau ngeladenin. Tapi baca di Alkitab. Ada saatnya Yesus juga konfrontasi. Tapi bukan emosi. Dia jelaskan kebenaran. Dan membungkam mulut para musuh-musuhnya. Lihat berkali-kali dia ngomong tidak banyak. Mana uang? Lihat gambar siapa? Kaisar. Yesus berkata, berikan pada Kaisar apa yang wajib kamu berikan. Berikan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan. Cep, diam semua. Kenapa? Karena hikmat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kalau ada orang gara-gara saudara, nggak perlu emosi. Kenapa? Kalau sudah malah emosi, nanti sudah akan salah. Nah, Nehemia juga punya hikmat dalam menjaga stamina. Saudara tahu bagaimana Nehemia tahu persis kondisi anak buahnya yang sudah lelah. Dan dia mengatur strategi supaya stamina anak buahnya tetap prima sampai akhir. Berikutnya juga Nehemia adalah orang yang mempunyai hikmat dalam mempertahankan integritas. Kata bersama saya integritas. 2, 3. Lihat bagaimana integritas Nehemia dari awal dia bisa dipercaya sampai akhir hidupnya. Bahkan juga Nehemia mempercayakan kepercayaan penjagaan Yerusalem
dan penjagaan pintu gerbang kota terhadap orang-orang yang bisa teruji integritasnya. Saudara jujur, di zaman seperti hari ini, orang menyebut diri baik banyak. Tapi orang setia, siapa menemukannya? Saya berdoa, biar saudara dan saya tetap menjadi orang yang setia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada begitu langka sekali untuk cari orang yang bisa dipercaya hari-hari ini. Berapa banyak orang muda berkhianat. Berapa banyak orang akhirnya hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Ada orang Amerika yang minta ketemu, mau ngobrol dengan saya, tapi kemudian akhirnya ngobrol dengan istri saya. Dan ngomong panjang lebar karena saya masih ngomong dengan yang lain. Tiba-tiba perjalanan pulang istri saya cerita begini. Orang itu adalah seorang guru dari sebuah sekolah private, sekolah Kristen di kota Philadelphia ini. Lalu dia bilang, bolehkah kami sewa gedung BMC lantai 1 dari Senin sampai Jumat? Istri saya tanya, untuk apa? Karena saya berencana buka sekolah sendiri. Saya sudah punya izin, hanya cuma tinggal cari tempat. Izin akan selesai semua. Dia sebut jumlah angka sekian besar. Lalu kemudian dia bilang begini sama istri saya. Saya yakin kalau saya buka sekolah sendiri, semua murid-murid di sekolah yang tempat saya kerja sekarang, pasti ikut saya semua. Pasti semua ikut saya. Bahkan masih ada sekian puluh murid masih waiting list. Pasti akan ikut sekolah kalau saya buka sendiri. Anda tahu saudaraku, waktu diceritakan begitu saya kaget. Dan istri saya bilang, hari-hari ini lihat orang seperti itu. Enggak cuma dalam dunia pekerjaan, tapi juga dalam soal pelayanan. Saudara lihat, loh apa salahnya Pak? Kalau dia mau berkembang buka usaha sendiri, enggak terus jadi pegawai. Oh enggak salah. Tapi Anda lihat attitude-nya yang sangat mengerikan. Dia mau buka usaha sendiri tapi dengan tujuan, maka saudara murid-murid dari sekolah yang dia kerja sekarang, dia tarik semua. Dan dia tidak pernah memikirkan bagaimana dengan sekolah yang dia kerja. Lalu istri saya tanya gimana? Saya bilang no way. Kita tidak akan pernah mau kerjasama dengan orang yang berniat mengkhianati tempat dia kerja. Dan saudaraku, mari kita punya tekad. Kita harus punya integritas. Sekali dipercaya, tetap dipercaya sampai akhir. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Saudaraku, itu sebabnya jujur. Saya mau ajak setiap saudara untuk belajar bisa punya integritas. Itu sebabnya dari awal gereja ini, kita komitmen keuangan terbuka. Dan Anda tahu saudaraku, supaya apa? Supaya kita bisa punya integritas dalam soal keuangan. Tapi jujur, tidak hanya soal keuangan. Saya tahu saudaraku, anak-anak saudara sebagian besar, dari anak-anak kecil sudah mulai remaja. Dan jujur, berapa banyak anak-anak saudara yang sudah bertumbuh remaja putri, remaja putra, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Gak ada yang amin. Ya kan? Tapi jujur saudara, saya dengan istri komitmen. Kita harus bisa dipercaya. Supaya tidak pernah ada skandal di gereja ini. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jujur bahkan bukan hanya anak-anak yang bertumbuh tambah besar. Berapa banyak juga para orang-orang yang dewasa muda. Tapi juga di gereja ini ada banyak AI yang cantik-cantik. Gak ada yang amin. Amin, saudaraku. Tapi ayo kita belajar harus punya integritas, bisa dipercaya, dan dalam nama Yesus tidak pernah ada skandal di gereja ini. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Anda dengar, ada banyak berita mengerikan. Ada banyak gereja yang akhirnya jatuh dalam skandal. Saudara-saudara doakan. Tapi kita juga minta sebuah komitmen bersama.
untuk kita tahu diri tentang lawan jenis. Supaya betul-betul kita sampai akhir tetap bisa benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Sudah kenapa? Karena hari-hari ini langka. Kalau Anda baca berita, ada anak-anak yang dipercaya oleh orang tuanya melayani di gereja. Enggak taunya kena pelecehan seks. Bahkan di Indonesia ada seorang anak putri kepergok oleh orang tuanya, SMS-nya dari kakak pembina rohaninya, dari youth, kaget. Pertanyaannya sudah tidak wajar. Apakah kamu sudah menstruasi? Kaget orang tuanya. Anaknya ditanya, awalnya nggak mau ngaku. Sampai yang terbuka dan ternyata, Anda tahu, mengerikan sekali. Dan mereka melakukannya di gereja juga. Dalam nama Yesus, biar bukan cuma gembala, tapi semua full timer, semua pelayan Tuhan tempat ini, saudara jemaat harus benar bisa dipercaya dalam soal seks. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Saudara, mari kita belajar. Milikilah hikmat, melayani dengan hikmat. Yang keempat, yang terakhir. Rahasia melayani dengan excellence seperti Nehemia. Yang keempat, melayani dengan tangan. Melayani dengan tangan. Maksudnya apa, Pak? Layani dengan semangat. Layani dengan rajin. Kenapa? Lihat Nehemia pasal 2 ayat 18. Sebelum mereka memulai membangun kota Yerusalem. Apa komitmen daripada orang-orang Israel waktu itu? Nehemia 2 ayat 18. Ketika aku beritahukan kepada mereka, orang-orang Yahudi yang ada, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Lihat, dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Dengan sekuat tenaga, kata bersama saya, sekuat tenaga. 2, 3. Ini bicara apa? Melayani dengan tangan. Tapi di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesukaran waktu mereka membangun. Lihat sekarang Nehemia 6 ayat 9. Nehemia 6 ayat 9. Karena mereka semua, musuh-musuh itu, mau menakut-nakutkan kami. Pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu membengkalaikan, terhenti, sehingga tak dapat diselesaikan. Kalimat terakhir, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi aku justru berusaha apa? Sekuat tenaga. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada orang itu 2 tipe. Dengar. Ada yang pertama begini. Waktu ngadepi tantangan jadi loyo. Tapi ada tipe manusia yang kedua. Waktu menghadapi tantangan, malah tantangan itu meningkatkan adrenalin dalam hidupnya. Memberi semangat juang. Dan saya berdoa, saudara bukan orang yang jadi loyo. Justru Anda jadi orang yang semakin bersemangat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Layani dengan semangat, jangan loyo. Saya ngomongkan lagi, jangan loyo. Ya, kalau saudara-saudara doa lama nggak dijawab Tuhan, kemudian Anda mulai loyo, malas melayani, malas ke gereja. Nah, orang begitu nggak akan alami mujizat. Kenapa? Jujur, saudara. Kalau Anda kepahitan dengan Tuhan, kalau Anda kepahitan dengan gereja, kalau Anda kepahitan dengan hamba Tuhan, saya mau tanya jujur, yang dirugikan siapa? Halo? Orang lain, hamba Tuhan, Tuhan, atau kita sendiri? Halo? Kita sendiri. Makanya, kalau Anda hadapi tantangan, jangan pernah loyo. Tetap semangat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, suku. Layani Tuhan dengan rajin. Jangan malas-malasan. Lihat, nggak cuman awalnya rajin. Orang Israel rajin sampai akhir. Saya lihat itu begini ya, saudara. Ada orang itu, dia kalau mengerjakan apapun sampai tuntas. Maaf, tapi berapa banyak orang gagal ngerjakan apapun. Dalam tanda kutip, bahasa Jawanya cuman ecek-ecek. Anda tahu? Sebentar mau pelayanan, kena tantangan, digosipin orang, kena masalah, sudah mundur. Sebentar mau lakukan buat Tuhan, menangkan jiwa-jiwa, kena tantangan, mundur. Orang demikian
nggak akan pernah sukses. Saya berdoa, jadilah orang yang rajin. Dan berikutnya, layani dengan tanggung jawab. Jangan asal-asalan. Lihat hamba yang terima 1 talenta. Malas. Nggak mau kerja rajin. Nggak sibuk mengembangkan talentanya. Sibuk iri sama teman yang terima lebih banyak. Dia pendam. Akibatnya Anda tahu. Dia kehilangan talentanya. Diambil. Dan dia masuk dalam kegelapan dan penderitaan. Dalam hidup ini, saya selalu punya mutu yang saya pegang. Kehilangan uang, kehilangan banyak. Kehilangan sahabat, kehilangan sangat banyak. Tapi kalau sampai kita kehilangan semangat hidup, berarti kita kehilangan segala-galanya. Dalam nama Yesus, tetaplah bersemangat. Biarlah rohmu menyala-nyala sampai akhir. Amin, saudaraku. Anda diberkati hari ini, katakan amin. Kesimpulannya apa? Panggilan hidup kita adalah untuk melayani, bukan dilayani. Dan 4 rahasia. Melayani Tuhan dengan penyertaan Tuhan. Layani Tuhan dengan hati. Layani dengan hikmat. Dan layani dengan tangan. Siapa mau memberikan excellent service bagi Tuhan dan sesama? Ayo angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Amin. Ayo berdiri bersama-sama.